Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih. Nah, kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Nah, pada bab 3 yakni kurikulum merdeka ya, yakni materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, mari kita bertafakur terlebih dahulu. Kalian tentunya sudah tahu bahwasannya agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Islam ibaratnya sebuah bangunan, syahadat sebagai pondasinya, sholat sebagai tiang-tiangnya, dan dakwah sebagai atap yang melindunginya. Jika pondasi bangunan itu kokoh, atapnya pun bagus, tapi tiang-tiangnya roboh atau tidak ada, bagaimanakah kira-kira bangunan itu? Begitu pula dengan bangunan keberagamaan kita. Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama. Zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, seseorang dapat mengaitkan diri atau mengkomunikasikan keadaannya kepada Allah. Dengan zikir, ia dapat menitipkan diri dan mengarahkan aktivitasnya kepada Allah. Oleh karena itu, zikir dapat menenangkan hati. Maka berusahalah agar selalu berzikir kepada Allah. Begitu pula orang yang berdoa, selalu menyebut nama Allah dan ingat kepada Allah. Dengan berzikir, diharapkan orang yang selalu berdoa bergerak melakukan perbuatan baik. Langsung saja kepada materi ya. Materi yang pertama adalah makna sholat dan zikir. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai makna sholat. Nah, sholat sendiri secara bahasa diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Adapun menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dengan sholat, kita akan mendapatkan ketentraman hati. Nah, yang kemudian, sholat juga mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kemudian, dengan sholat kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri. Sholat menggambarkan keyakinan dalam hati dan salah satu bukti ketergantungan manusia terhadap Allah. Dan yang terakhir, Nabi menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan membersihkan dosa-dosa orang yang memeliharanya. Nah, di sini ada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Boleh terlebih dahulu disimak dan dengarkan. Jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya, setelah kita membahas makna sholat, kita bahas pula makna zikir. Nah, zikir sendiri menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun di sini cara berzikir terbagi menjadi 3 ya. Ada cara zikir dengan hati, cara zikir dengan ucapan, dan yang ketiga zikir dengan perbuatan. Nah, yang dimaksud zikir dengan hati adalah dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah. Adapun zikir dengan ucapan yakni pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama Allah. Dan yang dimaksud dengan zikir perbuatan adalah menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di sini juga ada perintah untuk berzikir ya. Adik-adik boleh di stop dulu videonya dan direnungkan juga dibaca. Di sini ada Quran Surat Al-Ahzab ayat 41.
Nah, poin yang kedua adalah sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ya, yang pastinya. Baik dalam urusan pribadi, keluarga, maupun masyarakat, maupun negara. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Ia sadar bahwa takwa itu bukan sekadar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dan siksa di hari kiamat dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah sholat dalam sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Imran ayat 102 ya. Bisa dilihat di layar dan boleh di stop terlebih dahulu videonya dan dibaca juga di perdalam. Baik, selanjutnya adalah hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Kita akan bedah satu persatu ya. Yang pertama, hikmah melaksanakan sholat dan zikir adalah tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan Allah akan terjalin baik. Yang ketiga, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang keenam, melatih hidup disiplin dan taat aturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Poin selanjutnya, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Dan yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Begitu banyak sekali ya hikmah bagi orang yang melaksanakan sholat dan zikir. Semoga kita semua mendapat hikmah tersebut. Nah, selanjutnya adalah mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Sebetulnya istiqomah ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya konsisten. Maka dari itu bagaimana caranya mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten? Nah, ada poin-poinnya ya. Yang pertama adalah menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Jadi kita harus sadar bahwa kita akan kembali ke akhirat. Maka insya Allah kita akan secara konsisten mengerjakan sholat 5 waktu dan zikir. Kemudian jangan menunda sholat dan malas berzikir. Kemudian niat yang tulus. Selanjutnya adalah lakukan sholat berjamaah. Poin selanjutnya adalah berteman dengan orang yang rajin sholat. Jadi ternyata lingkungan pun mempengaruhi. Ketika kita berteman dengan orang yang rajin sholat, insya Allah kita pun akan terbawa untuk menjadi rajin sholat. Poin terakhir adalah banyak membaca buku keislaman. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.